Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Waduh, Bapak sudah makan? Udah Pak. Ini siap-siap mau kemana? Enggak Pak. Oh, udah siap-siap mau kemana? Sudah tenang sekarang. Alhamdulillah Pak. Istrinya sudah nggak ini lagi? Ya Nggak ada yang datengin lagi? datangnya sih nggak ada Pak. Nggak ada. Cuman dia katanya tadi telepon ada tetangga yang takut keminder Pak. Takut Ya, keminder gimana? ada takut ke bawah-bawah lah gitu. Ngapain urusan dengan tetangga takut ke bawah-bawah? Ada yang pro dan kontra lah Pak gitu Pak. Oh, ya biasa. Ngapain dipikirin? Nanti saya datengin ketua RT, ketua RW-nya. Terus tadi Ulahnya. cece saya juga nelfon. Siapa? Cece, Kakak. kakak. Dari mana Cirebon? Iya dari Cirebon, cuman tinggal di Bekasi Pak. Oh, tinggal di Bekasi. Nelfonnya gimana katanya? Pokoknya mau ngomong sama Pak Dedi katanya, kalau mau nitip apa jaga adik saya gitu. Oh iya aman. Gitu. Bapak dijagain nggak di sini? Alhamdulillah Pak. Makannya dikasih nggak? Alhamdulillah. Oh, dijagain. Nggak kerja juga makan? Iya Pak, alhamdulillah. Iya. Cukup kan buat 1 bulan? Alhamdulillah Pak. Oh, maksudnya buat 1 bulan teh hari cukup dari hari pertama sampai hari ke-30. Alhamdulillah. Iya. Gitu. Alhamdulillah. Nah, itu kemarin tuh Bapak tuh khawatir ya ngajakin saya ke sana tuh nggak boleh itu takut mendapat sikap yang tidak tepat gitu. Gitu Pak. Saya udah Pak, jujur malu Pak. Nggak usah malu, biarin aja. Kalau saya biasa itu. Saya itu Pak. Karena tujuannya kan baik Pak. Iya, kita mah tujuannya baik Pak. Iya. Tujuan kita ini meringankan kesusahan orang. Betul Pak. Iya. Kalau kata Pak Prabowo itu, bantulah banyak orang kalau kamu mampu. Kalau kamu tidak mampu, bantulah beberapa orang. Kalau kamu tidak mampu bantu beberapa orang, bantulah 1 orang. Kalau kamu 1 orang tidak mampu bantu, jangan nyusahin orang, apalagi penjarain 8 orang. Gitu. Jadi nggak usah takut kita ini. Kenapa? Karena kita menjalankan kebenaran. Bukan urusan di backing, bukan. Nggak ada backing-backingan. Semuanya berdasarkan koridor hukum. Betul nggak Pak? Betul Pak. Ya kan? Yang salahnya dilaporin ke Mabes Polri, diduga kesaksian palsunya diproses, diperiksa, dan pemeriksaannya sudah jalan, sudah penyelidikan. Mudah-mudahan ningkat ke penyidikan. Kalau ningkat ke penyidikan, ya mau tidak mau Dede yang jujur pun jadi tersangka. Dede aja yang jujur jadi tersangka, apalagi Aep. Kemungkinan juga dia jadi tersangka apabila kesaksiannya bohong. Bener nggak Pak? Betul Pak. Itu kan. Nah kemudian PK-nya nanti hari Rabu tanggal 14 diantar. Nanti disidangkan. Saksi-saksi faktanya dihadirkan, saksi ahlinya dihadirkan. Tetap saja yang mutus mah hakim Mahkamah Agung. Bagaimana keputusannya terserah hakim. Karena kita tidak punya kewenangan memutus. Tugas kita sebagai manusia itu berusaha. Yang penting kita sebagai pribadi sudah berusaha membantu orang. Bapak sebagai pribadi sudah berusaha menyampaikan apa yang Bapak lihat, apa yang Bapak dengar. Kalau Bapak juga nanti pasti dipanggil di saksi pengadilan. Bapak harus diambil di atas sumpah. Benar nggak Pak? Betul Pak. Cuman harus dilatih. Siapa yang dilatih? Purnomonya harus dilatih. Gimana kalah daya ingatnya sama orang tua? Tahu, saya juga bingung Pak. Saya kebanyakan makan ikan tuna kali Pak. Maksudnya ikan tuna bagaimana? Kalau saya ingat-ingat gitu, gitu. Sebenarnya kayak kemarin ya Pak. Kayak namanya 8 tahun wajar ya Pak ya? Wajar. Wajar. Sebentar. Yang pertama kan waktu datang tuh.
Ya kan, ternyata setelah saya ketemu Yeninya, Yeni memperlihatkan paspor 16 Juni 2016 itu dia sudah di Malaysia. Betul. Jadi dipastikan waktu lamaran tuh Yeninya tidak Nggak ada. ada, emang. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kenapa Purnomonya bilang ada ya waktu itu ya? Ya, itu kan ngeblank semua, Pak. Oh, dia ngeblank. Saya juga ngeblank kan, Pak. Kalau Nikah. DM di TikTok Minta nikah. minta nikah. Iya. Oh, jadi Yeni pernah DM di TikTok minta Minta nikah. Saya juga pernah baca loh, Pak. Tapi kan nggak boleh diliatin karena itu hak privasi orang. Tapi yakin DM-nya di saya ada. Iya. Gitu loh. Iya. Saya ada. DM-nya di saya ada kok, udah disimpan. Ah. Jadi DM-nya walaupun nanti dihapus, DM-nya di saya tetap ada. Jadi di DM itu Yeni benar itu minta nikah, minta ada yang membimbing. Iya, betul. Betul, Pak. Ya kan? Yang penting nggak boleh diliatin DM-nya. Kalau baca-baca ada saya. Ada di saya. Kalau DM-nya. Oh, jadi ke Bapak cerita. Cerita Purnomo ke saya, Pak. Purnomo bahwa yang ngeduluan DM dia. Iya, Pak. Itu pas kalau nggak salah habis lebaran, Pak. Oh, habis lebaran. Jadi kalau menolak bahwa tidak pernah punya hubungan, ya bohong juga. Tuh kan ada di saya DM-nya juga. Nah, kan tuh. Menjelaskan Purnomo tuh bilang Nah, malah ada tuh. Namanya juga ada ya ini. betul, Pak. Ya kan? Ya ini ada tuh. Akun. Assalamualaikum, Mas. Ada. Ini tanggal 30 Juni tanggal 30 Juni tuh jam 5.57. Waalaikumsalam. Nikah yuk, Mas. Waduh. Yakin emang? Yakin pengen dibimbing untuk hidup lebih baik? Betul, Pak. Oh, kan? Oh, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Nikah yuk, Mas. Yakin pengen dibimbing hidup lebih baik? Alhamdulillah. Di luar sana banyak yang bisa membimbing. Nggak tahu di luar sana, Mas. Ini yang taunya Mas aja. Oh, gitu. Oh, ada. Gitu loh. Betul, betul. Iya kan? Iya, betul. Jadi habis lebaran. Habis lebaran kalau nggak salah itu yang DM duluan Purnomo yang ngomong ya, Pak. Yeni dulu. Iya, betul di sini. Ah. Yang nge-DM-nya Yeni. Ah. Jadi kalau misalnya mereka mengatakan tidak ada hubungan, fakta digital tidak bisa dibohongi. Ya kan? Makanya saya Tenang apa aja. adanya, Pak. Oh, Apa adanya. jadi jejak digital tidak bisa dibohongi. Jejak digitalnya juga di saya ada, udah disimpan. Jadi saya percaya Bapak jujur. Yang jadi masalah kenapa Purnomonya ngeblank? Saya juga ngeblank, Pak, dua-duanya. Ya itu yang maaf ya, Pak. Mm-mm. Saya itu merasa malu, Bapak. Kenapa? Ya sikapnya kayak gitu, Pak. Lu gak apa-apa. Hidup itu tidak selamanya mendapat hal yang manis. Karena kalau manis terus nanti takut kena penyakit gula. Sekali-kali dong harus pahit. Karena pahit dan manis itu adalah kehidupan yang indah. Oi, sekarang ngomong gitu kemarin mah emosi. Iya. Nah, kan dari situ kita pulang tuh. Iya, Pak. Itu kenapa? Saya kan udah ngasih tahu ke Bapak. Tapi inilah yang disebut Bapak benar. Kenapa, Pak? Saya ngasih tahu ke Bapak, Pak, bukan di sini di Pudunan lokasinya. Bapak ngotot, ditanyakan. Itu cermin Bapak bener. Karena kalau Bapak kesaksiannya tidak tahu, pasti ngikutin ucapan saya. Bapak ngotot tuh. Kenapa Bapak ngotot ditanyakan? Satu, ya maaf ya, Pak. Sebelumnya saya minta maaf, Pak. Nggak apa-apa, Bapak- santai aja. Pas pulang dari ini ya, Pak. Heeh. Blank. Emosi, Pak. Saya. Oh, Terus- oh, Bapaknya karena emosi. Iya, Pak. Saya juga emosi, Pak. Terus? Ya, kita jujur ya, Pak. Ya Allah, saya bilang kasih petunjuk saya ngelewat sini. Saya berdoa, Pak, di hati sampai sholawat, Pak. Gitu. Saya juga nggak yakin di situ, Pak. Itu alhamdulillah pas 3 kali apa 4 kali tuh, Pak, Apa tuh? yang kita muter-muter, Pak, Oh, di jembatan. di jembatan. Jembatan 2 kali. Pas naik mobil kan mau berangkat, baru saya kan kayak gimana ya. Oh, sepertama nanjak nih. Nah, Waktu nanjak kan saya kasih tahu, Pak, sebelah sono, bukan sebelah sini. Bapak ngotot ditanyakan gimana ceritanya? gini, Pak, jalanan berubah. Dulu kan nggak ada pot gede-gede tuh, Pak. Oh. Saya bilang ini jembatan yang kok ada banyak pot ya, Pak ya. Heeh. Dulu kan nggak ada, Pak. Heeh. Plong begitu, Pak. Oh, dulu nggak ada potnya. Cuman Ya tiang 8 tahun, Pak. gitu. Pas begitu saya ini, Bapak turun dulu kan? iya, turun Sama dulu. saya turun aja, silakan Bapak. Ah. Karena saya tahu bukan itu tempatnya.
Dan saya berusaha untuk tidak ngasih tahu, terserah Bapak. Ya ini alamnya Pak, Allah yang Ya kuasa. iya, artinya bahwa saya itu pengen tahu kejujuran Bapak Iya. sampai di mana, makanya saya nggak mau tunjukin. Kan Bapak yang tahu saksi fakta. Tapi alhamdulillah. Bapak turun dulu, langsung ngomong apa Bapak turun diambil gambar? Ya ini. Hah? Ya ini. Ya ini tempatnya. Ya, tempatnya. Cuma saya nggak yakin. Oh. Bukan kalau turunnya apa ini ya, saya pikir lagi salah nih. Saya sangat gimana ya Pak, emosi Pak. Oh, emosi. Ah. Udah blank. Blank ya. Gara-gara saya berdiri Iya. di depan rumah orang. Ya. Tapi orang juga hak dia dong, tidak boleh diambil kamera, itu harus dihormatin. Itu hak dia. Dan dia juga melakukan itu bukan karena apa-apa, karena takut, Pak. Takut. Bayangin, Pak, sekarang aja sudah zaman abad transparan, pendukungnya lo banyak, masih ada yang takut, apalagi 2016, Pak. Makanya kalau ngomong kenapa saksinya tidak muncul 2016, jangankan 2016, sekarang aja orang masih takut. Orang saudara saya, ponakan saya juga WA tadi Pak. Gimana katanya? Saya kan emang ke sini waktu 2016 mau lamaran, bilangnya. Tapi saya jangan dibawa-bawa jadi saksi, kata saya kan nggak tahu apa-apa, kata gitu. Bu Nining? Iya. Wah, tenang Gitu. aja. Saya bilang enggak, Ning, saya bilang gitu. Ini saya kan yang melihat, yang merasakan. Gitu. Jadi Bu Niningnya jangan bawa jadi saksi, nggak apa-apa. Kalau dipanggil polisi diminta penjelasan kan harus memberikan penjelasan yang sebenarnya. Kalau tidak mau dipanggil dan tidak menjelaskan penjelasan, itu namanya menghalangi merintangi penyidikan, itu melanggar undang-undang. Udah, lurus aja. Terus gimana tuh Bapak turun? Turun jalan, itu emang ragu-ragu ya kalau terus jalan, Pak ini salah, kayak lupa bagian dari pasar saya Pak. Pas saya dipanggil sama apa Mas siapa itu kan? Bapak turun dulu, ngomong tuh. Iya. Habis ngomong, apa saya didiemin aja, sengaja pengen tahu. Stop. Akhirnya pas naik mobil waktu, baru saya yakin ini Pak. Bapak turun dulu, naik mobil dulu, Naik mobil. ngeblank lagi, Ngeblank. pusing. Tama Purnomo musingin. Naik lagi, Baru begitu saya naik langsung Bapak bereaksi. Ini Pak, saya yakin. Bukan begitu bereaksinya, wah gitu. Wah, dan Bapak langsung nunjukin Iya, Pak. lampu PJU-nya Betul. dan nunjukin tiang PJU-nya bengkok. Oh, saya nggak nunjukin, Bapak kan nanya. Iya. Ini kenapa bengkok kan? Saya bilang nggak tahu Pak. Iya, artinya Bapak ini benar. Saya ya di situ loh. Pak. Itu Pak, kan. Saya sempat nongok ya sebentar ya Pak. Ya, cuman itu tadi itu buku tamu hotelnya hilang itu atau nggak disimpan di mana. Kalau buku tamu hotelnya ada lebih keren lagi. Tapi toko kue Bapak bener, kalau Bapak niat bohong Pak, itu toko kue diahan aja. Kalau Bapak niat bohong ke saya, itu toko kue pertama Bapak yahin aja. Oh iya nih toko kuenya. Iya. Betul. Tapi Karena kan gini- Bapak ngotot. ngotot gini Pak. Setahu saya pas Purnomo bayar Pak, Mm-mm. saya keluar ngerokok Pak. Mm-mm. Ingatnya tuh ada parkiran buat mobil Pak. Heeh. Ingatnya tuh waktu beli kue ya Pak. Heeh. Saya bilang bukan ini, saya bilang begitu. Heeh. Kalau nggak salah yang pertama saya bilang gitu. Heeh. Mama kan ngeyel. Warna kuning, emang warna kuning Pak. Oh. Nggak tahu berubah kuning hijau itu Pak. Oh, emang kuning hijau putih sekarang gabung Pak sama biru. Kan Bapak ditunjukin toko kue yang ini nggak mau. Akhirnya toko kue yang satu. Iya. Ternyata toko satu dia bilang saya 2023 bukanya kan. 2021 2003. Muter lagi kan, dan Bapak ngotot toko kue itu ternyata benar toko kue itu, bukannya udah lama. Artinya Bapak ini benar. Nggak bohong, kesaksian Bapak bisa dipertanggungjawabkan walaupun harus berliku. Tuh, Pak. Karena jalan yang benar tuh berliku, Pak. Iya, 8 tahun Pak, wajar Pak. Wajar. 8 tahun. Siapa lagi saya udah tua Pak. Gitu. Ya Allah. Bapak udah tua? Tua Pak. Umur berapa lupa? 46 Pak. Masih tua saya, Pak. Saya 53. Cuman bedanya satu. Bapak walaupun 46 tidak berhak mendapat pacar umurnya 20 tahun. Emang kenapa Pak? Udah punya bini. Oh iya. Kalau saya umur 53 masih punya hak punya pacar umurnya 19 tahun. Karena saya mah duda, bebas. Mau perawan, mau janda, nenek-nenek bebas. Bapak mah udah nggak punya kebebasan. Ya kan? Istrinya tapi udah tenang, udah. Udah tenang Pak. Tenang. Habis itu kita langsung ke tempatnya Dede kan? Warung. Warung. Saya nggak turun Pak. Nggak turun, cuman ngeliat aja. Lihat aja.
Ternyata antara warung dengan gangnya jauh. Jauh itu Pak. Malam hari Malam hari nggak akan gini. kelihatan. Nggak ada Tapi kejar-kejar. Aib bisa kelihatan ya Pak. Lebih Prabu Siliwangi kali Pak. Wah, emang Bapak tahu Prabu Siliwangi dari mana? Kan Cirebon Pak. Hah? Ya daerah Cirebon kan tahu Prabu Siliwangi. Oh, orang daerah Cirebon tahu Prabu Siliwangi. Yang bisa istilahnya Raga Sukma gitu kali. Apa itu Miraga Sukma, Pak? Badannya di sini, orangnya di mana gitu. Oh. Orang Cirebon tahu Prabu Siliwangi ya? Iya, Pak. Oh. Nggak mungkin Pak itu. Nggak mungkin. Tapi Aib tuh sakti loh, itu hebat itu Aib. Dia kan bisa melihat jarak jauh, Pak. Melebihi sniper dong Pak. Hah? Melebihi sniper ya. Oh iya, melebihi Pak. Bayangin jarak 150 meter gelap, Aib bisa lihat orang melempar, motornya ada 4, warna motornya apa, jenis motornya apa, orangnya jumlahnya berapa. Walaupun orangnya jadi lebih satu dengan si A itu, Rivaldi. Plus sama si Andi dengan si Dani nggak tahu di mana. Hebat loh Pak. Kita harus hormati itu kemampuannya, daya penglihatannya 150 meter loh Pak. Malam hari. Logika ya nggak mungkin Pak, saya aja kemarin jembatan. Gimana Bapak, nggak mungkin loh. BAP Aib ini diterima oleh jaksa, gimana Bapak? Iya, iya Pak. Nah, BAP Aib ini disahkan oleh hakim menjadi putusan. Gimana? Bapak dengan jaksa sekolahnya tinggi mana? tapi rata-rata Pak, ya maaf ya Pak. Kalau orang yang dia Ya saya nanya, Bapak dengan jaksa sekolahnya tinggi mana? jaksa Pak, Ya iya, dengan hakim sekolahnya tinggi mana? hakim. Ya iya, Bapak nggak boleh meragukan jaksa, meragukan hakim. Sekolah mereka lebih tinggi, pengetahuannya lebih tinggi, hafal tentang pasal lebih tinggi. Bapak nggak boleh meragukan kesaksian Aib. Karena Bapak sekolahnya mana Bapak sekolahnya? Kalau saya rendah Pak. Mana? Cuman SD, SMP Pak, SMP, tamat. tamat. Ya iya, Bapak yang SMP nggak boleh meragukan pengetahuan sarjana hukum yang sudah ahli di bidangnya, yang ngerti tentang penyidikan, KUHAP. Nggak boleh, Pak. Ilmu Bapak nggak cukup. Gitu. Makanya Bapak percaya aja sama Aib. Orang yang hakim Mahkamah Agung juga ngesahin Aib, hakim pengadilan tinggi aja ngesahin kesaksian Aib, kok Bapak meragukan yang SMP? Gimana sih? Ya hukum kalau gimana ya Pak ya? Iya, sok ngomong apa? Kalau saya sih emang ragu Pak, Ragu. ragu. Ragunya kenapa? Sekarang gini ya Pak ya, yang namanya manusia itu ada keterbatasan penglihatan Pak. Heeh. Nggak mungkin 150 meter menurut saya Pak ya, Heeh. bisa melihat. Ya buktinya Aib bisa melihat dan penglihatannya itu disahkan menjadi berita acara penyidik yang legal, Oke, itu menjadi kemudian berubah, kemudian diperiksa oleh jaksa, akhirnya P21. Jaksa membuat tuntutan, membuat dakwaan, oleh hakim disahkan menjadi putusan. Jadi penglihatan Aib yang 150 meter itu sudah menjadi putusan hukum yang sah menurut undang-undang inkrah. Sudah disahkan oleh Mahkamah Agung. Sekolahnya mereka tinggi-tinggi Pak, baca bukunya, kitab KUH pidananya tamat. Bapak ini tahu apa? Meragukan kesaksian pengetahuan mereka. tahu bingung Pak. Nah, sok, Bapak ngomong apa? Kalau saya sih gini Pak ya, yang namanya rakyat kecil Heeh. ya Pak, apalagi kayak saya nggak yakin Pak, Nggak yakin. nggak yakin. Nggak yakin. Nggak. Kenapa? Ya istilahnya kayak bisa kayak begitu istilahnya ini, ya meragukan lah, nggak yakin. Oh, pokoknya Bapak nggak yakin. Nggak yakin. Bapak nggak yakin ada orang bisa melihat 150 meter jam 10 malam. Nggak. Nggak yakin. Yakin. Benar. Benar. Nggak yakin. Kenapa jaksanya mempercayai? Wallahu alam Pak. Kenapa hakimnya mempercayai? Ya mungkin karena istilahnya lihat dari kesaksian atau omongan Pak, Kenapa dia- penyidiknya mempercayai? ya mungkin dari omongan apa gimana Pak kesaksian. Iya, karena mereka tidak turun. Oh iya Pak.
Benar. Coba kalau ditanya oleh saya AF-nya. Survei ya Pak, survei. Ya, Pak? Iya, coba kalau hakimnya survei. Benar. Coba kalau jaksanya survei, melihat malam-malam dari jarak 150 meter itu. Di putusan itu, Pak, di putusan itu saya kan masuk ke gang tuh, ke rumahnya Bu Nining. Di putusan itu mereka tuh kumpul di situ, datang Dani. Untuk membujuk mereka, mengajak mereka untuk menyerang si Eki dari ekstasi. Karena mereka lagi ada urusan mau ribut. Jadi kalau di putusan itu menyerangnya dari rumah Bu Nining. Jadi saya malam itu nggak ada orang yang kejar-kejar. Bukan urusan nggak ada orang lagi, rumah Bu Nining tuh jauh di dalam, Pak. Jauh ya? Iya. Jadi melemparnya di rumah Bu Nining, bukan di gang kalau di putusan. Mereka lagi mabuk-mabuk depan Bu Nining, datanglah Dani memberitahukan bahwa gitu kan dia lagi ribut sama Eki. Nah, maka dilemparilah Eki. Jadi ngelemparnya di rumah Bu Nining. Kenapa juga putusan itu bisa menjadi keputusan karena hakimnya nggak datang ke situ. Sampai dari Bu Nining itu jalan raya. Jauh, Pak. Siung. Ya coba terus gimana Pak? Ini rumah Bu Nining tuh. Nah. Jalan raya di sono, Pak. Berarti begini ya? Siung. Gitu ya, Kak? Di situ. Iya, berarti kenapa? Karena mereka nggak turun. Iya, benar. Saya yakin kalau begitu saya perlihatkan rumah Nining di sini, warung di sana, gang di sini, saya yakin JPU-nya di hatinya menyesali. Iya, Pak. Saya yakin kok hakimnya di hatinya menyesali peristiwa ini. Ya kan? Iya, betul, Pak. Makanya kalau memutus sesuatu itu sebaiknya kita mengerti secara detil. Dan bisa jadi kan para pengacara di Jakarta yang berkomentar itu mereka hanya lihat BAP yang tertulis barang-barang mati dalam buku. Mereka tidak tahu gangnya Bu Nining. Mereka tidak tahu warung Madura. Mereka tidak tahu gang SMP 11. Kenapa saya tahu? Karena saya mah turun melihat. Makanya itu pembelajaran ke depan. Kita tidak boleh mengambil keputusan hanya di atas meja. Maka harus turun ke lapangan. Dan jangan ngumpet di bawah meja. Itu, Pak. Benar nggak, Pak? Benar, Pak. Benar, Pak. Harus turun ke lapangan. Kalau turun ke lapangan, maka kita akan bisa merasakan apa yang terjadi. Atmosfernya dapet. Warung Madura di situ. Nah, Kan jauh, Pak, itu ke SMP. iya, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi liar ya, Pak. Ya lihat. Ah. Makanya dulu terdakwanya 2016 terpidananya nggak mau suruh rekonstruksi. Kenapa nggak mau rekonstruksi? Orang tidak ngerti apa yang direkonstruksi. Ya, Pak. Dan Bapak adalah manusia punya hati. Kenapa? Ada keterpanggilan jiwa untuk berucap apa yang Bapak lihat, apa yang Bapak dengar, dan apa yang Bapak rasakan, dan itu dijamin oleh undang-undang. Dan kita melakukan ini nggak ada tujuan apapun, Betul, Pak. kecuali satu, mengungkap fakta yang sesungguhnya. Dan saya juga minta maaf, Pak. Kenapa? Saya udah ngerepotin Bapak. Nggak repot, tenang aja. Saya mah nggak repot. Orang saya mah di rumah ada yang nyangu, ya kan? Ya rezeki sedikit-sedikit ada lah, habis panen padi, habis panen ikan, panen sapi. Serius, saya kemarin panen sapi 170 ekor, Pak. Banget, Pak. Ya iya, makanya cukup lah untuk keliling-keliling. Berkah, Pak. Itu berkah. Rezekinya kan tidak hanya saya yang makan. Betul. Kalau saya makan, makannya sedikit. Betul, Pak. Sehari cuma sekali. Tapi kan Bapak ikut makan, Iya. Dede ikut makan, Iya. Purnomo ikut makan, ya kan? Iya, Pak. Kemudian Adi ikut makan, Aldi ikut makan, bapaknya Aep ikut makan. Hidup ini akan terasa bahagia manakala rezeki yang kita dapat
bisa dinikmati oleh orang lain. Yang tidak boleh dinikmati orang lain itu adalah istri. Iya nggak boleh lah istri orang mah. Oh, ini istri itu tidak boleh dinikmati oleh orang lain, cukup oleh suaminya. Itu loh. Karena kalau istri dinikmati orang lain menyakitkan. Bapak pernah sakit nggak? Pernah lah Pak. Istrinya dinikmati orang lain? Ya kagak, belum pernah. Oh, belum pernah. Nggak usah diterusin, nanti panjang-panjangan. Dikira pernah Bapak istrinya dinikmati orang lain? Belum, Pak. Belum pernah ya. Bapak belum pernah terasa sakitnya ya? Kalau putus cinta pernah Oh, Pak. pernah. Tapi istri dinikmati orang lain belum pernah. Belum pernah. Bapak belum pernah merasakan bagaimana sakitnya istri dinikmati orang lain. Belum Pak. Jangan pernah merasa. Jangan sampai Pak. Jangan sampai. Cukup Bapak yang menikmati. Gitu. Itu sakit Pak kalau Bapak ingin merasakan. Bapak mau merasakan? Enggak Pak. Enggak, jangan. Gitu. Jadi ini Pak, Bapak udah rileks kan sekarang? Nggak takut lagi kan? Kegiatan di sini suka nyapu. Enggak Pak. Nanti kasih tugas, minta tugas Bapak biar ada kerjaannya. Saya mau izin pulang dulu boleh Pak? Kapan? Hari ini. Ya boleh, diantar sama Dadan. Maksudnya ya refreshing gitu. Oh, refreshing. Bapak mau menikmati istri ya? Oh, dia mau menikmati istri. Ya boleh. Siapa? Sore dijemput ya. Kebetulan. Kita kan hari Rebo mau ke Cirebon. Saya doain saya panjang umur. Banyak umur bapaknya yang sehat. Awas lo datang pulang ke sana jangan terus kabur. Kagak Pak. Kagak. Buat keadilan. Buat keadilan dan kebenaran. Dan Bapak pulang menikmati istri. Udah enak ya Pak ya? Waduh, jangan lupa beli spray yang bagus, yang bersih kalau ingin menikmati istri. Udahlah Pak, jangan pura-pura. Normal Pak. Laki-laki itu harus seminggu 3 kali Pak, apalagi usia 46. Ya kan? Kalau saya tidak normal.